YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Sapan Hadi. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku bikin 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula ya di bidang makeup. Jadi ini udah aku bikin contoh makeupnya. Jadi di sini aku pakai teknik yang berbeda-beda dan juga produknya ada yang sama, ada yang beda ya. Jadi buat kalian yang mau tahu kesalahan fatal apa aja yang sering dilakukan oleh pemula, kita langsung aja simak video lengkapnya. Nah, kesalahan yang pertama yang umum sekali terjadi adalah pemilihan foundation ya. Umumnya kita yang termasuk aku pribadi juga ya, yang memiliki kulit-kulit Asia seperti ini, itu cenderung ingin wajah terlihat lebih cerah dibandingkan sebelum kita pakai make up. Nah, tapi kadang itu menjadi sesuatu hal yang sangat fatal, dimana terkadang kita memilih warna foundation yang terlalu kontras dengan skin tone kita. Bukannya wajah kita terlihat lebih cerah, malah terlihat abu-abu ya. Jadi sekarang aku akan langsung contohin aja. Nah, ini udah selesai aku blend. Emang yang sebelah sini kelihatan lebih putih, yang sebelah sini terlihat lebih hangat ya. Sebenarnya pemilihan warna foundation yang jauh lebih putih dibandingkan skin tone kalian sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan hasilnya itu nggak terlihat jadi abu-abu ya. Itu juga tergantung dari pemilihan foundation yang kalian pakai ya. Usahakan pakai foundation itu yang teksturnya itu lebih ringan dan jangan pakai terlalu tebal. Karena kalau misalkan kalian pakai foundationnya itu terlalu tebal, terlalu berat, itu malah akan bikin kerut-kerutan halus di wajah kalian itu makin terlihat. Next, pemakaian concealer dan juga contour ya. Ini juga penting untuk pemakaian concealer. Pilih juga concealer yang warnanya nggak beda jauh ya dengan foundation yang kalian punya atau dengan skin tone kalian. Terus pemakaiannya juga nggak terlalu banyak, jadi cukup seperti ini aja pemakaiannya. Beda cerita ya kalau misalkan kita pakai makeup untuk makeup pengantin atau yang berat-berat, itu beda lagi. Ini kita ngomongin untuk makeup sehari-hari. Nah, ini udah aku aplikasiin. Terus sekarang ini aku akan pakai concealer. Jadi yang salah adalah kalian terlalu tebal ya pakai concealernya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Next, pemakaian kontur ya. Untuk kontur sebenarnya tergantung dari bentuk wajah kalian ya, karena wajah kita kan beda-beda bentuk nih. Kalau misalkan aku yang wajahnya lonjong seperti ini, pemakaian konturnya itu pakai jangan terlalu bawah ya. Jadi makanya di tulang pipi sini kita tarik, nggak usah terlalu sampai ke dalam sini. Jadi nanti ini akan ngeblend dengan sendirinya sampai ke sini pas kita lagi blend pakai spons ya. Yang sering banget kita lakuin kesalahan adalah kita bikin konturnya itu di bawah ya, di bawah sini, kemudian itu lebih dalam ya, terlalu dalam sampai ke bagian sini. Ini aku sering banget lakuin di awal-awal, malah itu bikin wajahku itu terlihat lebih terlalu terlalu tirus, terlalu kempot gitu, karena memang model wajahku yang oval. Kalau misalkan kalian punya bentuk wajah yang bundar ya, mungkin saja bolehlah kalian bikin bentuk kontur yang lebih bawah seperti ini dan juga lebih dalam. Nah, ini konturnya udah selesai aku blend. Kalian bisa lihat sendiri wajah sebelah sini terlihat terlalu tirus ya, jadi seperti kurus banget, sedangkan yang di sebelah sini itu kelihatannya masih normal-normal aja karena konturnya emang aku pakainya lebih atas. Lalu aku akan set dulu. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah di alis ya, pembentukan alis. Kita pengen alis kita terlihat lebih rapi, tapi kadang-kadang kita juga terlalu over dalam membentuk alis. Sekarang aku akan contohin aja. Jadi di sini aku pakai pensil alis yang warnanya itu coklat tua. Jadi warnanya juga penting banget ya pemilihan warnanya. Kalau misalkan kalian punya alis yang nggak terlalu tebal, kalian bisa pakai warna pensil alis yang lebih soft atau lebih muda gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya warna alis yang cukup kuat atau yang hitam seperti aku ini, kalian bisa pilih
pensil alis dengan warna yang lebih gelap. Jadi antara alis kalian dan juga pensil alisnya itu tidak terlihat misah. Oke, dalam membentuk alis jangan ambil terlalu dalam ya di bagian atasnya. Cukup ambil dari bagian sini aja. Setelah itu bisa kita tarik ke bagian belakang. Sedangkan di bagian depannya cukup kita sisir-sisir halus seperti ini, jadi warnanya terlihat lebih halus. Nah, ini dia hasilnya. Nah, yang sering banget salah adalah kita bikin alisnya itu terlalu depan seperti ini dan terlalu tebal ya. Biasanya ini dilakukan oleh pemula, karena aku pribadi waktu awal-awal bikin make up, belajar make up juga seperti ini. Nah, terus di bagian atasnya kita bingkainya juga ngambilnya terlalu depan ya. Untuk aku yang bentuk alisnya itu memang udah tebal, usahakan nggak usah terlalu depan ngambil seperti ini. Nah, makeup yang sebelah kanan ini aku nggak bikinnya ngasal, yang penting kelihatannya nggak bagus itu nggak sama sekali, karena ini emang aku bikin sesuai dengan pengalaman pribadi aku waktu pertama-tama aku belajar makeup dulu. Next, yang nomor 4 adalah di riasan mata. Sebenarnya riasan mata ini terlihat sangat sepele ya, tapi ini adalah salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan oleh pemula. Jadi kita langsung aja contohin. Ini aku akan mulai dari yang sebelah kanan ya. Ini adalah yang sering banget aku lakuin dulu. Jadi karena kita kan make up ingin terlihat paling nggak berbeda lah ya dengan wajah kita sebelum kita make up. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kita suka nggak nahan ya untuk nemplokin semua warna. Kita ngerasa kalau misalkan kita make upnya sedikit ya, mungkin nanti nggak kelihatan. Di hati kita tuh ada was-was, mungkin nanti nggak kelihatan kalau kita itu pakai make up. Akhirnya kita malah over ya, naruh produk di wajah kita. Kesalahan selanjutnya di bagian eyeshadow adalah pas di bagian ngeblendnya. Ada pepatah mengatakan bahwa blending is everything ya. Jadi ngeblend itu sangat-sangatlah penting ya. Oke. Terus aku akan pakai glitter. Ini juga sering banget aku lakuin kesalahan dulu, pemakaian glitternya itu nggak terlalu aku blend, jadi kayak ngedemplok gitu di mataku. Teksturnya jadi kelihatan banget. Next, untuk pemakaian eyelinernya usahakan jangan terlalu tebal seperti ini. Tapi misalkan tergantung ya dari look apa yang kalian ingin bikin. Kalau misalkan kalian mau bikin Arabian look mungkin yang lebih menonjol di bagian celah bawahnya sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi semua ada tekniknya. Kalau misalkan kalian terlalu untuk look sehari-hari ya, kalau misalkan kalian pakai celah di bagian bawah seperti ini, itu akan malah bikin riasan kalian terlalu over. Nah, sekarang kita akan lanjut ke riasan mata yang sebelahnya. Untuk yang sebelahnya ini, di sini aku akan main warna juga, tapi bedanya adalah pemakaian produknya itu lebih minim ya, lebih sedikit. Kemudian teknik ngeblendnya juga ini lebih istiqomah ya. Jadi kita harus benar-benar sabar kalau ingin dapat hasil yang lebih bagus. Usahakan ya pas lagi ngeblend itu kalian mulai dari bagian dalam sini, baru setelah itu sisa-sisa produknya kita blend, kita bawa ke bagian luar. Jadi warnanya itu nggak ngeblok. Lalu untuk celah warna hitamnya ini bisa kita ganti dengan menggunakan eyeliner warna putih. Ini bikin tampilan mata kita terlihat lebih soft. Next, pemakaian blush on dan juga pemilihan warna ya. Pilih warna blush on yang lebih soft dan kita taruh di bagian sini ya. Itu bikin wajah terlihat lebih fresh. Oke. Dan ini yang nggak boleh kalian lakukan. Yang pertama, warnanya terlalu terang, terlalu cerah seperti ini. Kemudian bentuknya juga jangan terlalu lonjong ke sini ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan
bentuk wajah kalian. Kalau misalkan kalian punya wajah seperti aku yang lonjong, yang oval seperti ini, please hindari bentuk blush on yang seperti ini. Lalu untuk warna lipstick, di sini aku biasanya lebih memilih warna lipstick dengan warna yang lebih lembut atau lebih soft. Jadi kita lihat aja hasilnya. Nah, ini lipstiknya udah selesai aku pakai. Yang sebelah sini warnanya lebih nude, kemudian yang sebelah sini warnanya merah dan juga cerah ya. Sebenarnya untuk pemilihan warna lipstick juga sah-sah aja, tergantung dari selera kalian. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalian harus sesuaikan dengan makeup yang lainnya. Seperti contohnya sebelah kanan ini matanya udah bold, kemudian untuk bagian pipi blush on-nya juga udah terang banget. Jadi kalau misalkan ditambah lagi dengan warna lipstick yang terlalu merah, terlalu cerah seperti ini, malah kelihatannya terlalu menor. Dan yang terakhir adalah pemakaian highlighter ya. Jadi untuk pemakaian highlighter yang benar adalah di bagian sini nih, di bagian bawah mata, di tulang pipi. Jadi kita pakainya tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian di bagian kening juga boleh ya. Ini juga kita pakainya sedikit, nggak usah terlalu banyak. Di bagian atas bibir juga boleh. Nah, yang sering dilakukan pemula adalah memakai highlighter yang terlalu banyak ya. Jadi highlighternya biasanya ditemblokin nih semua di area pipi seperti ini. Jadi itu dia tadi 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh makeup pemula termasuk aku pribadi. Jadi semoga video ini, tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Saya Lusa Farhadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.